Halo warga intelektual sekalian, guys, baru-baru ini KDM dihujat, diledek, dikata-katain, diduga dihina. Wow. Tapi anehnya KDM menanggapi dengan santai aja gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa KDM dihujat? Bagaimana kronologinya? Kemudian kenapa KDM itu selalu disamakan dengan Pak Jokowi? Menurut saya, KDM itu nggak sama dengan Pak Jokowi. Artinya gini, ya, saya tidak membela Pak KDM di sini ya, disclaimer on ya. Kenapa Pak KDM sekarang ini dihujat gitu, dikata-katain gitu ya. Jadi ada semboyan yang mengatakan, habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Kenapa kalimat ini muncul? Apa alasannya? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun, saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya, apakah ini dipengaruhi oleh elektabilitas KDM yang semakin naik itu. Jadi guys, saya tidak berpihak pada siapapun ya, disclaimer on ya. Gini, kalau saya perhatikan, Pak KDM itu dihujat karena pengaruh dari elektabilitas. Elektabilitas Pak KDM itu naik ya. Kalau misalnya mengatakan, oh media sosial itu sangat mempengaruhi elektabilitas, enggak juga. Ada banyak kok pemimpin yang menggunakan media sosial. Cuma permasalahannya viral nggak? Gibran menggunakan media sosial. Kemudian ada banyak DPR juga menggunakan media sosial. Apakah viral? Enggak kan? Kenapa KDM viral? Ya karena berbeda gitu. Jadi KDM ini berbeda dengan Pak Jokowi. Saya bukan pendukung Pak KDM ya. Saya bukan fans fanatiknya. Enggak, saya tidak hitam putih di sini. Artinya gini, apakah Pak KDM itu punya kesalahan? Yes, Pak KDM punya kesalahan gitu. Apakah Pak KDM punya kelebihan? Punya kelebihan gitu. Ya, saya tidak mendukung Pak KDM seperti mendukung dewa gitu ya, seperti Tuhan, nggak seperti itu ya. Nanti juga saya akan bongkar kelemahannya ya, kelemahan daripada Pak KDM. Jadi perbedaan Pak KDM dengan Pak Jokowi itu, Pak Jokowi itu kalau saya perhatikan gaya kepemimpinannya itu seperti orang Jawa pada umumnya gitu ya. Tidak terlalu, kalau saya perhatikan kurang tegas lah. Pak Jokowi itu sebenarnya kurang tegas. Dia lebih mengedepankan yang namanya negosiasi, ya, mengedepankan yang namanya komunikasi gitu ya. Kalau KDM enggak, dia tuh lebih tegas, jauh lebih tegas daripada Pak Jokowi. Bukan berarti saya mengatakan Pak Jokowi itu jelek, enggak. Berbeda. Hanya Pak KDM ya, seorang gubernur yang pernah ribut dengan preman gitu. Ribut dengan tukang parkir gitu. Ribut dengan tukang sampah gitu. Ya, dia ngambil sampah terus ada orang yang ngerecokin gitu. Hanya Pak KDM gitu. Siapa lagi coba kalau bukan Pak KDM? Pak Jokowi gimana? Pak Jokowi juga sebenarnya bagus ya, masuk gorong-gorong apa segala macam, nggak jadi masalah, oke gitu ya. Kalau itu bermanfaat nggak jadi masalah. Tapi permasalahannya Pak KDM dan Pak Jokowi itu punya kelemahan dan kelebihan gitu ya. Pak KDM itu lebih tegas dan lebih menghargai budaya, itu kelebihan Pak KDM. Kemudian langsung satset gitu ya. Kemudian apa kelemahan daripada Pak KDM? Saya juga harus bongkar kelemahannya. Kelemahan daripada Pak KDM itu kalau saya perhatikan tuh dia dianggap terlalu mistis gitu ya, menggunakan ritual-ritual gitu ya. Walaupun sebagian orang itu nggak masalah ya, tapi itu masalah bagi orang yang terlalu berlebihan dalam beragama karena itu dianggap syirik, ya musyrik dan lain sebagainya. Emang dari dulu sih Pak KDM itu kan selalu diisukan atau selalu dikait-kaitkan dengan perdukunan gitu ya. Bahkan dulu Pak KDM itu ketika dia wakil bupati dikata-katain dukun. Bahkan dia pernah diisukan menikah dengan Nyai Roro Kidul. Tapi biasa aja gitu, nggak jadi masalah. Kemudian kelemahan Pak KDM selanjutnya, kalau saya perhatikan tuh Pak KDM ini, ya mohon maaf ya, saya tidak mengatakan Pak KDM ini tidak peduli ya, tapi dia tidak terlalu terhadap yang namanya kasus-kasus intoleransi seperti bubarin paksa ya, kemudian persekusi gereja dan lain sebagainya gitu ya. Ada banyak kasus kok di Jawa Barat. Ada banyak sebenarnya kelemahan daripada Pak KDM ini ya. Ya, artinya kita sebagai content creator nggak boleh terlalu mendukung. Jadi kalau saya perhatikan di media sosial itu, ya ada orang yang terlalu mendukung Pak KDM terus gitu, nggak pernah kritik kesalahannya. Ya, itu tidak baik guys. Ya ini memang aneh memang ya. Content creator itu kan biasanya kan kalau mendukung ya mendukung aja. Jadi kalau saya perhatikan di media sosial itu ada banyak pendukung KDM gitu ya. Ketika KDM
hajar misalnya, dikata-katai misalnya, dihujat, maka mereka akan membabi buta gitu. Nggak boleh seperti itu, guys. Nggak jadi masalah, dikritik nggak jadi masalah. Asal sesuai dengan esensi, asal jangan ngejek gitu. Tapi kalau saya perhatikan TikTokers yang itu lebih mengejek ya, menggunakan ya seperti itulah, ya, meledek sebenarnya, tidak sesuai esensi. Harusnya kan sesuai dengan esensi. Misalnya kebijakan KDM itu dikritik dong ya, misalnya ya tentang oh, banyaklah kebijakan-kebijakan yang bisa dikritik seperti persekusi rumah ibadah, ya kemudian kasus intoleransi di Jawa Barat itu bukan bertambah, maksudnya bukan berkurang tapi malah banyak gitu ya. Itu yang perlu dikritik sama KDM ya. Saya juga perlu mengkritik Pak KDM ya. Artinya konten kreator di Konoha itu punya kebiasaan buruk ya. Kalau mendukung ya dukung mati-matian ya. Kalau menghujat dihujat, nggak boleh seperti itu ya. Setiap pemimpin itu ada kelebihan dan kelemahannya. Kita harus dewasa gitu ya. Kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan zaman dulu seperti Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dulu Pak Prabowo dan Pak Jokowi waktu bersaing, pendukungnya itu cebong kampret, gotok-gotokan ya. Bahkan sampai ada yang cerai gitu. Ketika ada orang yang cerai ribut, apakah Pak Jokowi dan Pak Prabowo peduli? Enggak kan? Sama seperti Deddy Mulyadi misalnya. Kalau kita bentur-benturkan dengan Pak Prabowo misalnya, karena baru-baru ini ada survei yang mengatakan menurut data ya, data dari SMRC kalau nggak salah ya, datanya, surveinya. Jadi elektabilitas KDM itu lebih tinggi daripada elektabilitas Pak Prabowo. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini alasannya gitu ya? Kalau ini alasannya berarti ya dugaan saya orang-orang ini bukan mengkritik kebijakannya, tapi sengaja ngeledek, dugaan saya seperti itu ya. Buzzer itu kan bukan mengkritik kebijakannya, biasanya buzzer itu mengejek ya, untuk menjatuhkan gitu ya, menjatuhkan elektabilitas ya, biasanya seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak KDM ini sempurna? Enggak. Ya boleh-boleh aja mengkritik Pak KDM, boleh-boleh aja, tapi asal sesuai esensinya gitu ya, jangan kemana-mana gitu ya. Punya kelebihan dan kelemahan juga. Pak KDM punya kelebihan kok, punya kelemahan gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi, kalau menurut saya pribadi punya kelebihan dan kelemahan lah gitu ya. Pak Jokowi itu lebih ke ini ya, mengedepankan yang namanya komunikasi gitu ya. Tapi KDM itu langsung cep gitu ya, satset gitu ya. Tapi untuk kasus intoleransi dia agak kurang ya. Kemudian kenapa warga Konoha itu ya kalau saya perhatikan kita itu kan kalau ini penyakit nih warga Konoha. Kalau kita suka dengan satu pemimpin itu biasanya kita tuh suka banget gitu ya. Dulu Pak Jokowi kan gitu ya. Kalau ada yang mengkritik Pak Jokowi itu, pendukungnya itu marah-marah gitu ya. Kemudian kalau ada konten kreator yang pro Pak Jokowi, sama seperti Dennis Regar ya. Dennis Regar itu dukung Pak Jokowi mati-matian gitu ya. Tapi ketika tidak sesuai dengan pikirannya langsung dihujat gitu ya. Diduga dihujat gitu. Jadi nggak boleh seperti itu guys. Ya, kita boleh benci terhadap pemimpin gitu, tapi jangan berlebihan gitu. Artinya pemimpin itu ada punya kelemahan dan kelebihan gitu ya. Nggak boleh terlalu benci juga gitu. Ya biasa aja, standar-standar aja. Ya mungkin ini tidak biasa. Ya, prinsip semacam ini tidak biasa di Konoha gitu. Artinya seburuk-buruknya pemerintah kita itu, yang milih pemerintah kan kita kan. Yang milih presiden itu kan kita kan. Seburuk-buruknya orang-orang yang korupsi di Konoha itu, yang milih mereka itu kan kita kan. Kalau ada gubernur yang korupsi, ya kita yang milih kan. Bukan jatuh dari langit gitu ya. Jadi jangan terlalu jangan terlalu menghujat dan terlalu mendukung gitu. Jangan terlalu fanatik. Intinya fanatik ya. Warga Konoha itu adalah salah satu warga yang paling fanatik di dunia, salah satu ya. Kenapa kita fanatik? Karena literasi rendah. Orang-orang negara maju itu nggak fanatik guys. Kalau Anda perhatikan, rata-rata mereka nggak fanatik. Kalau mereka mendukung politisi tertentu, mereka nggak terlalu membabi buta mendukung gitu ya. Orang-orang negara maju nggak seperti itu. Orang-orang yang di negara yang SDM rendah biasanya orang yang fanatik banyak gitu. Fanatik itu muncul karena kita itu bodoh sebenarnya. Mohon maaf ya. Orang yang fanatik berlebihan itu adalah orang yang bodoh. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dia hanya melihat dari satu sudut pandang gitu, nggak melihat dari sudut pandang yang lain ya. Orang yang fanatik membabi buta itu biasanya pemikirannya itu tidak rasional gitu ya, tidak logis gitu ya. Ya di Konoha ada banyak seperti itu. Kita kurang literasi ya. Kita tuh lebih mendoktrin. Jadi kita tuh lebih suka baca buku yang mendoktrin gitu ya.
harusnya kita lebih suka membaca buku yang bisa mengevaluasi gitu. Itu mempengaruhi guys. Kalau kita keseringan baca buku yang mendoktrin gitu ya, yang hafalan-hafalan itu mempengaruhi guys. Kenapa literasi bangsa kita rendah? Ya karena kita tidak kurang mengevaluasi gitu. Kita baca buku itu ya bacanya itu-itu aja gitu. Nggak baca buku yang bervariasi gitu. Harusnya baca buku yang maksudnya yang ilmiah gitu ya. Jangan cuma non ilmiah, jangan cuma buku-buku fiktif aja gitu ya. Buku yang ilmiah harus dibaca juga supaya literasi kita tuh berkembang gitu ya. Jadi fanatisme itu terjadi karena literasi baca kita rendah. Itu berhubungan guys ya. Sumber daya manusia kita tuh masih rendah. Kita mudah diadu domba gitu ya. Mudah dibentur-benturkan. Kalau kita mengkritik itu ya susah kita mengkritik pemimpin itu yang konteksnya itu tepat gitu ya. Jangan ngelantur gitu ya. Di Konoha itu kan kebanyakan ngejek ya, menggunakan fisik apa segala macam. Itu nggak bagus guys. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.